Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini kita akan langsung praktek mengkafankan jenazah dengan alat peraga, yaitu boneka. Ya, kalaupun tadi sudah dijelaskan, saya coba ulangi kembali. Kain kafan yang kita butuhkan untuk mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun banyak beberapa perbedaan pendapat, cuman yang lebih sering digunakan oleh masyarakat kita adalah 5 helai kain kafan. Jadi 5 helai ini insya Allah sudah lebih daripada cukup, baik untuk jenazah laki-laki maupun untuk jenazah perempuan. Ya, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi kita punya 5 helai kain kafan, ya kan? 5 helai kain kafan itu yang ukurannya sama. Bagaimana cara mengukur kain kafan tadi? Nah, terlebih dahulu kita ukur panjang sejenazah. Misalnya sejenazah ini panjangnya atau tingginya panjang ya, karena sudah di bawah, panjangnya itu 140 cm. Ini karena jenazah anak-anak. Ya, jadi 140 cm. Maka kain kafan yang kita butuhkan per satu ukurannya itu bukan pas-pasan 140 cm. Tapi kita lebihkan di bagian atas dan kita lebihkan di bagian bawah. Lebihnya bervariasi. Cuman yang normalnya biasanya dilebihkan 30 cm di bagian atas, 30 cm di bagian bawah. Jadi kalau jenazah sudah 140 cm, ditambahi 30, 170, ditambahi 30, 200, maka satu lembar kain kafan itu ukurannya adalah 200 cm atau 2 meter. Nah, kita butuh 5 helai. Berarti 2 meter dikali 5 sama dengan kita cukup membutuhkan 10 meter kain untuk satu jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya tadi saya bilang pasti ukuran kain kafannya bervariasi, tergantung berapa tinggi si jenazah. Ya, ini kita gambarkan, ini kalau ukurannya 140 cm, ditambahi 30 cm bagian atas untuk mengikat nanti yang pocong atasnya, ditambahi 30 cm bagian bawah untuk mengikat tali bawahnya. Ya, jadi ada 5 helai kain. Nah, kain yang pertama, kain yang kedua, dan kain yang ketiga itu tidak perlu dipotong. Jadi ada 5 lembar kain. Kain pertama, kain kedua, kain ketiga, ini namanya kain dasar. Kain dasar yang diletakkan di bawah jenazah, yang nantinya untuk membungkus jenazah kembali. Jadi ini kain dasar yang tidak perlu dipotong. Ya, ini 3 contohnya. Ini sudah saya siapkan langsung kainnya, ada 1, 2, 3. Berarti untuk jenazah seukuran ini masing-masing ukurannya 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kemudian kain yang lembar keempat itu kita pergunakan namanya untuk gamis. Gamis itu untuk baju. Nah, contoh seperti ini. Gamis atau untuk baju jenazah itu modelnya seperti ini. Nah, ada bolongannya di sini. Nanti ini memudahkan kita untuk memasukkan kepala jenazah. Jadi seperti ini modelnya. Ini namanya gamis, ya. Gamis inilah nanti yang pertama kali kita pakaikan untuk mengkafankan jenazah. Setelah jenazah diletakkan di tempat kain kafan, setelah jenazah dimandikan, diletakkan di atas kain kafan, kemudian untuk menutupi auratnya, tadi kan jenazah ini masih pakai kain panjang ya setelah mandi. Langsung kita pasangkan gamisnya sehingga aurat jenazah tertutup. Nah, jadi gamis ini kita ambil dari kain nomor 4. Ya, kain nomor 4 berarti dibolongin seperti ini. Ini modelnya. Kita bolongin bagian tengahnya segitiga. Caranya nanti berarti kainnya kita lipat dulu terlebih dahulu, lipat 2 seperti ini. Kemudian kita potong. Jadi lubangnya seperti ini, segitiga. Ada yang membuang sisa ininya. Ini kalau dari gamisnya langsung. Nah, ada yang membuang sisa potongannya. Nah, jadi ini susahnya dibuang. Kalau saya tidak dibuang, tapi biarkan seperti ini agar tidak ada kain kafan yang bersisa. Ini untuk kain nomor 4 kita gunakan sebagai gamis. Berarti yang dibolongi hanya tengahnya saja. Kemudian, kain yang nomor 5, ini kita bagi 3 bagian. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, kira-kira seperti ini jadinya. Sudah 3 bagian. Sepertiga pertama,
Ini untuk bagian atas. Kalau laki-laki berarti dia untuk sorban. Ini sudah saya siapkan. Kalau perempuan berarti dia untuk jilbab atau mukena. Ya, kain yang kelima tadi yang kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian kedua itu menjadi sarung. Bagian kedua itu menjadi sarung. Ya, jadi kain yang nomor 5 tadi kita bagi 3. Bagian pertama menjadi sorban untuk laki-laki atau sarung bagi perempuan, atau mukena bagi perempuan. Kain nomor 2 itu menjadi sarung. Sarung berarti nanti posisinya adalah dari perut sampai ke bawah, mana yang paling memungkinkan. Tergantung nanti panjang jenazah sama panjang kainnya juga. Adapun kain yang nomor 3-nya, ya kan, potongan yang nomor 3 itu namanya cawat. Cawat atau celana dalam. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi dia ibaratnya seperti pempes yang untuk nanti setelah jenazah ini kita mandikan, inilah kain kafan satu-satunya yang kita bawa ke tempat pemandian jenazah. Kenapa? Setelah jenazah dimandikan, sebelum kita bawa ke tempat mengkafankan jenazah, maka kita pasangkan terlebih dahulu cawatnya ketika di kamar mandi. Kalau seandainya kamar mandinya memungkinkan untuk memasang cawat. Cuman kalau kamar mandinya kecil, nggak apa-apa. Berarti cawatnya kita pasang di tempat mengkafankan jenazah. Ini berarti posisinya dari pinggang sampai menutupi kemaluan sejenazah. Tapi nanti kita lapisin dulu, kita lapisin menggunakan menggunakan kapas. Ya, jadi kalau menurut urutannya, yang dipasang pertama kali dari paling dalam adalah cawat atau celana dalam, kemudian sarung, karena kan mungkin masang cawatnya nggak rapi ya ketika di kamar mandi. Jadi kita rapikan dengan menggunakan sarung. Kemudian setelah cawat, sarung, gamis, ya kan? Gamis. Ini kan urutannya, berarti cawat, sarung, ini boleh langsung lah, cawat, sarung, kemudian sorban bagi laki-laki, atau mukena bagi perempuan, berarti 1 lembar kain tadi yang dibagi 3 sudah selesai. Kemudian gamis untuk menutupin bagian badannya seluruhnya, berarti sudah 2 helai kain yang terpakai. Tinggal sisa 3 kain tadi yang menjadi kain dasar. Itulah kita gunakan untuk membungkus jenazah. Jadi ini langsung saja kita geser dulu patungnya, kita susun kain kafannya untuk meletakkan si jenazah tadi di atasnya. Baik, jadi yang 3 kain dasar itu sebenarnya sudah sangat cukup mau berapapun ukuran jenazah. Ini caranya untuk menyusun agar cukup kita mengkafankan jenazah, baik jenazahnya yang ukurannya besar atau yang ukurannya sedang-sedang saja. Baik, ini kain yang pertama. Ya kan? Kita ambil 3 helai kain. 3 helai kain kafan tadi kita ambil, kemudian langsung kita susun. Nah, kita susun. Pertama posisinya di sini. Ya, ini saya menyesuaikan kepala jenazahnya di sebelah kanan saya, di sebelah kanan. Oke, ini kain pertama. Ini sebenarnya kain yang saya gunakan sudah cukup lebar. Nah, lihat ya. Ini kainnya sudah cukup lebar. Jadi seandainya kalau jenazahnya tidak terlalu besar ukurannya, 3 helai kain dasar tadi bisa juga ditimpa-timpa. Jadi tidak harus ada yang digeser ke kanan kiri, nggak harus. Karena ini sudah sangat cukup. Oke, ini kain dasar yang pertama. Kemudian kain dasar yang kedua kita letakkan di atas kain yang nomor 1, cuman agak geser sedikit. Inilah yang menyesuaikan nanti kalau jenazahnya kecil, ya ini cukup ditimpa saja. Nah, tapi kalau jenazahnya agak besar, nanti ini yang akan menggeser dia ke kanan atau ke kiri. Baik, ini kain dasar yang nomor 2. Ini tadi kain yang nomor 3-nya. Tadi kain yang pertama sudah di bawah, kain kedua di atasnya. Kemudian kain ketiga itu di tengah, menimpa antara kain pertama dan kain kedua. Ya, kain yang ketiga ini menimpa antara kain pertama dan kain kedua.
Baik. Begini cara penyusunan kain kafan untuk kain yang dasar. Kain yang dasar. Nah, kemudian, berarti kan kalau dia dari paling bawah, kain dasar, kemudian nanti kita kan mau meletakkan jenazah di sini. Kepalanya di sini. Jadi bagaimana, di mana posisi kepalanya? Maka kita kasih tanda, ada bantal. Nah, bantal ini bisa kita buat dari kapas. Nah, ini saya kasih pakai kapas. Tapi biasanya kalau misalnya ibu-ibunya rajin itu ya kan, jadi kapasnya itu dalamnya dikasih bunga mawar atau daun pandan, nah gitu. Jadi ini diisi pakai daun pandan. Ini kebetulan sebenarnya sarung yang saya pakai ini sarung untuk memandikan jenazah, cuman karena nggak dipakai, jadi saya pakai untuk bantal. Ya kan? Tapi kalau misalnya ini seandainya tidak ada, maka kapas yang biasanya kita gunakan untuk nutupi jenazah itu dibuat model bantal dan diisi pakai daun-daun yang wangi lah untuk bantalnya. Kita letakkan kira-kira di sini kepalanya. Nah, di sini apa namanya? Bantalnya. Inilah untuk menyesuaikan bagaimana kita meletakkan gamis. Jadi kain pertama, kedua, ketiga sudah. Kemudian kita letakkan bantal untuk memudahkan kita meletakkan gamis. Kita pasang gamisnya. Nah, tadi kan gamisnya kan bolongannya di sini. Kan? Jadi yang bagian segitiga ini nanti berada di dada si jenazah. Nah, yang bagian segitiga ini berada di dada si jenazah, berarti di depan. Seperti ini nanti. Ya kan? Seperti ini. Ini kan jenazah belum diletakkan. Ya kan? Jadi kalau jenazah belum diletakkan, berarti bagian yang berada nanti di belakang si jenazah langsung kita lipat seperti ini. Ini langsung kita lipat, ini bolongannya. Inilah kita letakkan pas di bantal. Kita letakkan pas di bantal si jenazah. Kemudian ini kita balik. Nah, ini kita balik. Jadi nanti ketika jenazah sudah diletakkan di sini, langsung kepalanya bisa masuk. Oke, kain dasar 1, 2, 3, kemudian gamis, kemudian kain sarung. Sarung berarti posisinya berada di tengah, di antara perut si jenazah sampai ke lututnya. Oke, begini cara menyusunnya. Diletakkan sarung. Oke, berarti kain dasar 1, 2, 3 sudah. Gamisnya sudah. Berarti sudah 4 ya. Kemudian kain yang nomor 5 tadi kan dibagi 3. Cawat itu dibawa ke kamar mandi. Ya kan? Kemudian sorban atau mukena bagi laki-laki, bagi perempuan itu mukena. Itu nanti kita pasang setelah jenazah selesai semua diurus bagian bawahnya. Ya kan? Kemudian berarti tinggal yang ini sarung. Ya, jadi kain dasar 1, 2, 3 sudah, gamisnya sudah, kemudian kain nomor 5 tadi untuk sarung, ini sudah, untuk sorban atau untuk mukena, kemudian untuk cawat yang sudah dibawa ke kamar mandi. Jadi begini cara penyusunannya. Kemudian setelah jenazah, maaf, ini coba saya pasang cawatnya ya. Ini misalnya di tempat pemandian jenazah. Ini cawatnya tadi. Maka bagian talinya ini berada di bawah si jenazah. Jadi ketika di tempat pemandian jenazah, kita butuh orang lain untuk mengangkat perut jenazah, kemudian untuk memasangkan cawatnya. Ya, jadi talinya berada di bawah. Cawat ini untuk menutupi kemaluan si jenazah yang terlebih dahulu kita lapisin pakai kapas. Oke. Sebagaimana pakai untuk anak bayi gitu ya. Oke, kemudian kita ikat. Ini cawatnya. Nah, ini kan cawatnya nggak rapi, makanya kita butuh sarung nanti. Butuh sarung. Jadi, Bapak Ibu, biasanya jenazah setelah dari kamar mandi dibawa ke tempat mengkafankan jenazah, dia masih tertutup dengan kain panjang, tapi kain panjang yang sudah kering ya. Nah, meskipun ini jenazah, tidak boleh bagi kita untuk menutupi auratnya. Jadi ketika jenazah sudah dimandikan, sudah dipakaikan cawat, dibawa untuk mengkafankan jenazah, nggak boleh kita membuka auratnya. Maka ketika jenazah sudah diletakkan,
yang pertama kali kita pasang adalah gamisnya. Kenapa gamis? Nah, untuk menutupi aurat jenazah, kita pasang gamisnya, barulah kain panjang tadi kita tarik pelan-pelan, sehingga tidak membuka aurat jenazah. Oke. Jadi kita buka kain gamisnya, kain panjangnya pelan-pelan, tapi dia sudah pakai gamis. Nah, ini kalau dia jenazah laki-laki, tangannya berada di atas gamis. Kalau jenazah perempuan, tangannya berada di bawah gamis, ya kan? Cuman karena ini patung, nggak bisa saya angkat tangannya ya. Jadi setelah tadi cawat dipakai di kamar mandi, kita pasangkan gamisnya, kemudian kita pasanglah sarungnya untuk merapikan kain jenazah, apakah kain gamisnya ataupun kain cawatnya tadi. Sarung dipakai biasa saja, ya, untuk memperkuat. Nah, tinggalan nanti kita pasang, berarti tinggal kain dasarnya atau sorbannya atau mukenanya. Nah, jadi kalaupun seandainya kita ada kapas, kan kapas nggak wajib. Kalau ada kapas, berarti kapas itu bisa diletakkan di bawah jenazah sebelum tadi jenazah diletakkan. Kemudian kalau ada sisa lagi, itu untuk menutupi bagian dada, bagian leher, bagian sikunya, kemudian bagian kakinya. Itu untuk kapas tadi. Tapi ingat, kita sisakan satu kapas nanti untuk menutupi wajah jenazah. Jadi ini kan jenazah sudah selesai sebenarnya, sudah tinggal dibungkus saja, sudah tinggal dibungkus. Tapi ketika membungkusnya nanti, ke bagian kepala jangan kita bungkus dulu. Kita kasih waktu untuk berziarah kepada keluarga yang mau berziarah. Ya, setelah nanti waktu ziarah selesai, barulah kita tutup wajah si jenazah dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan menggunakan kapas, baru ikatlah pocong yang bagian atasnya. Ini enggak saya ikat karena memang tidak bisa mengikat sendiri, memang harus butuh teman. Ya, jadi beginilah cara untuk menyusun kain kafan pada jenazah. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita semuanya. Ya, adapun nanti cara memasangkan sorbannya tergantung kita masing-masing lah, ya kan, bervariasi. Kalau sorban laki-laki mungkin lebih mudah daripada perempuan. Karena perempuan kan harus menutupin semuanya dari kepala sampai ke pipi, sampai ke dagu. Ya nggak harus apakah berbentuk kali, intinya semuanya tertutup. Ini kalau saya biasanya ngasihkan sorban untuk jenazah, kainnya dilipat 4 seperti mana biasanya saja, sebagaimana kita untuk sal ketika sholat. Nah, dari bagian bawah kita letakkan seperti ini, kemudian diikat. Ya, seperti ini saja. Ada mungkin dia dari bawah, kemudian ini diputar ke sini, bagian sini diputar ke sebelah kanan, sehingga kepalanya tertutup. Nah, ini kalau sorban. Berarti kalau dia untuk perempuan, karena dia menggunakan mukena, agak kita lebarkan sedikit lagi, walaupun ada kadang-kadang yang dijahit, ya kan? Ini kan kalau misalnya kita emang harus buru-buru, segera, cepat. Nah, intinya ini tertutup dari mulai bagian kepala sampai bagian dagu si jenazah. Oke, begini dia. Udah. Jadi ini cara menyusun kain kafan dari mulai 5 kain yang sudah kita siapkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.